Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau kita mengerti bahwa kita ini sudah dilahirkan kembali, kita menjadi miliknya Tuhan. Tuhan harus bertahta, memerintah sepenuhnya, menguasai diri kita sepenuhnya. Makanya kita harus ngerti itu supaya hati kita, hidup kita itu didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Allah yang pencemburu. Allah tidak mau ada sesuatu apapun yang menyaingin dia di dalam diri kita. Semakin kita memberi hati kita sepenuhnya, semakin kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka kita akan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Semakin kita menyerahkan hati kita akan menjadi orang yang semakin dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya Paulus pernah berkata, aku ini menjadi tawanan roh. Dia menjadi tawanan Roh Kudus. Dia nggak punya hak atas dirinya sendiri. Hidup yang dihidupi bukan miliknya lagi, tapi milik Kristus. Harusnya semua orang Kristen menghidupi hal seperti ini. Kalau kita ngerti dalam hal ini saja, hidupmu tidak akan pernah main-main. Karena kamu tahu, engkau harus beribadah dengan takut dan hormat akan Tuhan. Karena Dia adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Allah yang pencemburu. Sekarang kita lihat di Ulangan pasal yang keempat ayat 23-26. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikat dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah menjadi tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa. Dan karena dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya, tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu akan punah. Bapak Ibu nanti lihat, pelajarin seluruh kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Bapak Ibu akan ngerti perjalanan bangsa Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa sedang menyembah Tuhan, sedang mencari Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dia turun. Saudaranya namanya Imam Harun membuat patung lembu tuangan, anak lembu emas, dan Tuhan murka sekali. Tuhan tidak bisa diduakan dalam diri kita. Tuhan mau jadi satu-satu yang memerintah, berkuasa sepenuhnya. Lihat apa yang terjadi ketika bangsa Israel ini hatinya mendua, menyembah Allah asing. Dia dimusnahkan, dia dibinasakan begitu rupa. Mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua, dan setelah itu generasi yang di bawah 20 tahun yang akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian. Tuhan murka sekali. Dialah pencemburu. Dia yang menyelamatkan kita, yang membuat kita mengalami kelahiran baru,
menolong kita, memproteksi kita. Dia menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah dan Allah yang kita layani. Bapak Ibu, mungkin kau nggak pergi ke kuil, ke gunung, ke bukit-bukit, ke goa-goa, ke pohon-pohon yang rindang. Mungkin kau nggak pergi ke Gunung Kawi. Tapi ketika kamu menomor duakan Tuhan, otomatis kamu menjadi penyembah berhala. Dan jangan pernah berharap Tuhan berkenan atas hidupmu. Segala sesuatu hari ini yang kita hormatin, yang kita hargain, yang kita luangkan waktu lebih banyak daripada pribadi Tuhan, otomatis kita udah menjadi penyembah berhala loh. Apapun itu namanya. Kita mencintai apapun namanya di luar Tuhan, melebihi Tuhan. Kita udah menjadi penyembah berhala secara otomatis. Makanya kita mesti jagain hati ini dengan baik. Kita jagain kemurnian hati ini dengan hati begitu yang murni. Izinkan Tuhan menyelidikin supaya kedalaman batin kita, kalau didapatin kebusukan, kejahatan, motivasi jelek, sikap buruk, kelakuan, kelemahan, apapun lah namanya, yang akhirnya akan menjerumuskan kita jatuh di dalam dosa. Tanggalkan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pastikan setelah engkau mengalami kelahiran baru, dirimu adalah miliknya Kristus. Ketika engkau menjadi miliknya Kristus, harusnya hatimu, pikiranmu, perasaanmu harus didedikasikan untuk Tuhan. Di Keluaran 34 ayat 14, sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dialah yang pencemburu. Kita ini miliknya. Bahkan kita ini adalah calon mempelai perempuannya, dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya. Bagaimana mungkin seorang mempelai yang sudah akan masukin pernikahan, tetapi di tengah jalan dia berzina, dia main serong dengan yang lain, otomatis nggak didapatin berkenan oleh mempelai laki-lakinya. Mana mungkin orang yang sudah mau diberkati, nggak taunya dia tidur dengan laki-laki lain mungkin. Dia main serong, main di belakang. Apakah dia disebut setia, pasangan yang setia? Tidak mungkin disebut pasangan setia. Kalau kita ngaku cinta Tuhan, tapi ada sesuatu yang lain yang kita berhalakan, yang kita nomor satukan, otomatis engkau nggak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh kok. Waktu yang lebih banyak kamu luangkan di mana, itulah kamu cintai. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hari ini, di mana harta yang paling kamu hargain, harta yang paling kamu cintai, waktumu banyak terbuang di sana. Waktumu lebih banyak konsentrasi di sana. Disitulah sebenarnya itu adalah barang yang paling kamu hargai. Kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan lebih banyak luangkan waktu untuk Tuhan, untuk nyembah Tuhan. Kita mau dedikasikan hidup ini untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan. Kita mau berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Hidup kita sampai garis akhir ingin didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Hari ini kita mesti kenalin bahwa Allah yang baik itu, Bapa yang baik itu, Allah yang perkasa, Allah penyedia segala sesuatu, dia juga Allah yang cemburu. Dia tidak pernah mau hatimu nempel kepada yang lain. Harus menjadi satu-satunya. Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nanti baca banyak sekali ayatnya ini. Ulangan 6 ayat 15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi ini. Di Ulangan 32 ayat yang ke-16, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Karena apa? Tidak menyembah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi menyembah patung-patung bikinan manusia. Hari ini engkau nggak nyembah patung, tapi dilihat dari waktumu yang lebih banyak, engkau nggak peduli dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang menyembah dirinya sendiri loh, menyembah pekerjaannya, menyembah keluarganya, menyembah hobinya, sehingga waktunya yang paling banyak berharga dibuang di sana, diinvestasikan di sana. Terus kamu datang ke gereja nyembah Tuhan, kamu pikir Tuhan berkenan dengan hatimu. Tuhan kan ngelihat sampai kedalaman batin kita, hati kita ini nempelnya kepada siapa? Nempel sungguh-sungguh sama Tuhan, atau hanya di luaran sana karena Kristen yang meski minggu ke gereja ikut ibadah, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan.
Ujung dari hidupmu tidak bakalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu dan tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik padamu dan melakukan apa yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Bapak Ibu, kita lihat kebaikan Tuhan. Kita lihat pertolongan Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan. Harusnya kalau kita ngelihat semua perbuatan baik Tuhan, kita nggak bisa balas kok. Kita hanya bisa berikan hati ini sepenuhnya untuk nyembah Tuhan. Mendedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Kadang orang tuh lupa dengan semua kebaikan Tuhan. Dia hanya fokus kepada persoalan yang dialami hari ini. Dia lupa dengan ribuan kebaikan Tuhan. Dengan jutaan kebaikan Tuhan. Sehingga difokuskan pada persoalan masalahnya. Isinya yang gerutu, ngomel, ngeluh. Nggak pernah melihat betapa baiknya Tuhan. Terus kamu berharap Tuhan berkenan dengan hidupmu. Hari ini kita mesti tahu memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Kalau engkau ngaku orang Kristen, engkau harus utamakan Tuhan lebih dari apapun. Engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Engkau harus memberi hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kamu kelihatan ibadah hari Minggu, tapi hari-harimu jauh dari hadapan Tuhan. Engkau hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa untuk rohnya itu keluar dari Bapa. Di Yohanes pasal yang 14 jelaskan, untuk menyertai kita, untuk tinggal di dalam kita, untuk mengurapin kita bersama kita selama-lamanya. Makanya di Yakobus 4 ayat yang keempat mulai, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Kamu bersahabat dengan dunia, dengan cara orang dunia, pola pikir dunia, kelakuan persis seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Kamu kompromi dengan segala sesuatu, tidak punya komitmen, tidak punya integritas. Kamu menempatkan dirimu menjadi musuh Allah. Apa yang terjadi ketika engkau menempatkan dirimu menjadi musuh Allah? Apa saja yang kamu kerjakan akan hancur, kacau, berantakan, rusak, dan hidup ujungnya akan binasa. Kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Kamu bersahabat dengan dunia, dengan cara dunia apapun lah namanya. Mau suap, mau korupsi, mau nipu, mau jahat, mau berbuat culas, mau taruh kebencian, mau balas dendam. Itu cara dunia. Terus kamu menempatkan dirimu menjadi musuhnya Allah. Apa yang terjadi? Engkau tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat murkanya Tuhan. Lihat, perhatikan ayat selanjutnya. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, dia dulunya menyatu dengan Bapa demi kita, supaya hidup di bumi ini ngalami kemenangan. Demi Yesus ngomong, supaya anak-anak yang dikasihinya ini loh, lewat penebusannya itu loh, hidup berkemenangan. Terus setelah Roh Kudus taruh di dalam hatimu, dan kamu hidup semaumu sendiri, bertindak semaumu sendiri. Makanya Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus begitu diproteksi, dijagain. Kalau engkau menghujat anak manusia diampun, tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Karena dulunya Roh Kudus ini sebelum tinggal di muka bumi ini, dia menyatu dengan pribadi Allah. Dia menyatu dengan pribadi Allah demi kita, tinggal di dalam kita supaya perjalanan hidup kita ini mengalami kemenangan. Dan kamu setelah terima Roh Kudus, kamu jadi orang Kristen yang hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa, hidup dalam kepahitan, hidup maumu sendiri. Dari sikap tindakanmu, kerjaannya mendukakan, melukai hatinya Roh Kudus. Dia seorang pribadi yang bisa dilukai, bisa disakitin, bisa ditolak, dan kamu nggak pernah peduli dengan perasaannya. Jangan sampai ketika Roh Kudus ditempatkan dalam dirimu itu diinginannya dengan cemburu, kamu sakitin dan ngelukai, kamu menempatkan dirimu menjadi musuhnya Tuhan. Yesaya 63 ayat yang ke-10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Allah Bapa menjadi musuhmu,
Dan lihat apa yang terjadi, dan ia berperang melawan kau. Dialah pencemburu. Bapak Ibu, kita selama tinggal di muka bumi ini, memang kita tinggal di dunia, tapi pola pikir kita harus pakai pola pikir kerajaan Allah. Kita nggak punya hak lagi atas diri kita. Diri kita ini milik Kristus sepenuhnya. Jadi segala sesuatu yang kita mau perbuat, segala sesuatu yang kita mau putuskan, kita tanya Roh Kudus, mau apa yang terbaik sesuai dengan kerajaan Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku milik Kristus sepenuhnya. Kalau engkau pingin hidupmu memiliki pengaruh dan dampak yang powerful, engkau memiliki kedahsyatan ilahi, di mana ditempatkan, di mana engkau berada, orang dijamah, orang dilawat Tuhan, engkau menjadi seorang yang dipakai untuk revivalist, pembangkit kebangunan rohani, di mana engkau ditempatkan terjadi pertobatan dahsyat. Harus dedikasikan dirimu sepenuhnya. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri, menaruh sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, roh itu diingininya dengan cemburu. Kita nggak bisa lagi bertindak semau kita sendiri. Kita melakukan dosa dan pikir Tuhan tidak tahu. Bapak Ibu, kita Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke dunia orang mati engkau ada di sana. Ke ujung bumi engkau ada di sana. Di atas langit pun engkau ada di sana. Di bawah bumi engkau ada. Kita tidak pernah bisa menjauh dari hadapan Tuhan. Dia selalu melihat sampai kedalaman batin kita. Apa yang kita perbuat, motivasi kita pun dia tahu dan ngerti. Dan harusnya motivasi hati kita harus didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, diberi sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Jadi perjalanan kekristenan kita ini akan terus dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, memiliki dampak, memiliki otoritas, komitmen dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktunya untuk main-main, kau kompromi dengan dunia. Engkau lebih utamakan hal yang lain daripada Tuhan. Engkau nggak peduli dengan Tuhan, bahkan nggak peduli berdoa, nggak pernah peduli membangun keintiman dengan Roh Kudus, nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita hidup hari ini miliknya Tuhan sepenuhnya. Seluruh hidup kita, seluruh masa depan kita, harusnya hidup kita ini jalanin programnya Tuhan, acaranya Tuhan. Tapi manusia merasa hebat, merasa pintar, merasa punya jabatan, punya duit, punya kekayaan, bisa ngatur dirinya sendiri. Di ujung kehidupanmu tetap engkau butuh Tuhan kok. Kau bisa kelihatan hebat di dunia, tetapi setiap yang diciptakan Tuhan, apapun namanya, siapapun itu, dia pasti ingin mendekat dengan penciptanya. Tujuan dari akhir kehidupan kita memang bukan di dunia ini. Ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kita tinggal dunia. Bapak Ibu, kalau hidupmu disetir dengan tujuan Allah, kalau hidupmu berjalan dalam pusat kehendak Allah, Tuhan pasti berkatin hidupmu. Berkat kamu gak perlu kejar, berkat akan mengikutimu. Karena perkenanan Tuhan ada pada orang benar. Tuhan jagain, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, Tuhan akan bawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Gak perlu khawatir, gak perlu bingung. Tuhan sendiri yang akan bawa engkau berjalan dalam kemenangan. Karena Tuhan mau setiap anak-anaknya menikmatin semua janji, menikmatin semua berkatnya. Tuhan mau kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, dibutuhkan kita mati terhadap diri sendiri, belajar menghormati Tuhan. Jangan izinkan apapun, siapapun menempati dan lebih berkuasa daripada Tuhan dalam diri kita. Yang tahu siapa yang paling berkuasa dalam dirimu adalah dirimu sendiri. Hari ini datang sama Tuhan. Kalau dagingmu, emosimu, amarahmu, egomu, hartamu, keluargamu, pekerjaanmu, jabatanmu yang lebih ngontrol dan mengendalikan hidupmu, artinya engkau belajar bertobat dan bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kejar Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun. Kalau tidak, hidupmu akan selalu trouble di mana-mana. Tidak bisa diduakan. Dialah pencemburu. Dia tidak mau kita mencintai apapun melebihi kita mencintai Tuhan. Tuhan harus menjadi nomor satu dalam diri kita. Tuhan harus menempatin satu-satunya yang paling berkuasa. Ketika Tuhan berkuasa dalam sepenuhnya dalam diri kita, artinya kita mati terhadap diri sendiri. Kalau Tuhan sudah berkuasa memerintah, ngontrol, mengendalikan kita, artinya kita ini sudah mati terhadap semua keinginan dan hawa nafsu kita. Roh Kudus yang mimpin, ngontrol, mengendalikan. Apa yang terjadi? Kemana kamu melangkah? Apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu katakan, apa saja yang kamu perbuat, itu manifestasi dari pekerjaan Tuhan melalui hidupmu.
Dan banyak orang akan diubahkan. Dibutuhkan hari ini orang yang mengkonsekrasikan dirinya, menguduskan dirinya, komitmen jalan ngikutin Tuhan. Komitmen hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Coba dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak waktu kamu dedikasikan untuk Tuhan. Jangan-jangan sepanjang hari malah gak peduli dengan Tuhan. Gak peduli dengan bergaul intim dengan Tuhan. Gak peduli dengan firman-Nya. Kamu sibuk melakukan aktivitas A, B, C, D, E, F, G. Dan ketika engkau tidur sudah lelah, capek ngomong laporan sama Tuhan. Kamu putuskan maumu sendiri. Kamu ambil keputusan seenak perutmu sendiri. Dan ketika trouble engkau datang sama Tuhan, itu puji Tuhan. Tuhan itu baiknya luar biasa loh. Kenapa kok meski milih trouble? Bukankah kita lebih enak, lebih memilih apa yang Tuhan mau. Baru kita jalan sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup kita nggak akan ngalami banyak trouble, nggak akan ngalami banyak kesalahan kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Kebanyakan kita ngikutin apa yang diri kita mau. Akhirnya ketemu trouble dan masalah. Hari ini belajar menaruh hati sepenuhnya. Tuhan harus menempatin posisi yang utama dan terutama dalam diri kita. Kalau tidak, engkau akan didapatin menjadi orang yang kena murkanya Tuhan. Tuhan sampai hari ini ingin mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Mendedikasikan hatinya, mendedikasikan hidupnya. Hanya ingin berjalan sesuai dengan ketepatan nilai. Bapak Ibu, semua yang diciptakan di muka bumi ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Sesuai dengan kehendak-Nya. Kita ini seperti perabot di dalam sebuah rumah yang diciptakan. Ada perabot yang mulia dipakai untuk tujuan yang mulia. Yang kurang mulia dengan tujuan juga untuk kurang mulia. Jadi setiap perabot yang ditempatkan di dalam sebuah rumah itu punya maksud dan tujuan. Kenapa Tuhan yang menempatkan. Sama dengan diri kita. Kita ini punya tujuan Tuhan yang harusnya kita genapin, yang kita cari. Bagaimana kita bisa ngerti tujuan Tuhan kalau kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah curhat, nggak pernah bergaul intim dengan Tuhan. Kamu sibuk dengan maumu, kamu sibuk dengan egomu, kamu sibuk dengan semua keinginanmu. Dan ujungnya engkau akan binasa di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam dirimu diingininya dengan cemburu. Diingininya dengan cemburu. Dia jagain begitu rupa. Orang bisa menghujat Yesus, orang bisa menghujat Bapa. Tapi ketika seseorang menghujat Roh Kudus yang dijagain, yang diinginin cemburu nih, tidak ada lagi pengampunan. Binasa orang itu. Coba perhatikan semua kejadian-kejadian di Alkitab ketika mereka ini melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ujungnya fatal. Lihat, perhatikan. Mereka adalah orang yang gak peduli dengan Tuhan. Gak peduli dengan perasaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berbuat baik. Tuhan sudah proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi. Harusnya kita hargain apa yang Tuhan perbuat itu. Hari ini Tuhan mau hatimu lebih dari apapun kok. Tuhan mau hatimu. Tapi dunia dan setan pingin juga hatimu. Tergantung engkau mau persembahkan untuk siapa sepenuhnya. 50% untuk dunia atau 50% untuk Tuhan. Atau 75% untuk dunia atau 25%-nya untuk Tuhan. Tapi Tuhan mau 100% hatimu untuk Dia. Supaya kamu bisa dikontrol, dikendalikan, dan Dia bertata sepenuhnya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Allah pencipta langit dan bumi ini ngontrol dan mengendalikan seluruh kehidupanmu, apa yang terjadi? Tentunya engkau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Tentunya engkau dibawa dalam pengurapan yang berbeda, pengaruh yang berbeda. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan pasti akan buat berhasil. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang mau mendedikasikan hatimu sepenuhnya. Dunia apapun yang tawarkan, nafsu seks, perselingkuhan, perzinahan, harta atau apapun tidak pernah bisa memuaskan kita. Justru akan membuat kita ketagihan untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Dan ujungnya akan diseret jauh dari kasih karunia dan binasa kekal selama-lamanya. Segala sesuatu yang di dunia ini tidak pernah bisa memuaskan. Kecuali hanya satu pribadi Tuhan yang bisa memuaskan hatimu. Hari ini harus belajar, benar-benar sungguh memberi hati sepenuhnya, dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Dialah pencemburu. Kalau ada hal apapun yang kamu cintai, hal apapun yang kamu utamakan selain pribadi Tuhan,
Dialah pencemburu. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tapi ketika orang itu mengutamakan Tuhan, karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Artinya Tuhan harus menempatin posisi yang utama dan terutama. Baru perjalananmu, kau akan melihat kedahsyatan, kau akan melihat kebaikan, kau akan melihat kemurahan, kau akan melihat segala sesuatu yang ajaib yang Tuhan siapkan. Amin. Komitmen hatimu hari ini. Perbaiki komitmenmu dengan Tuhan hari ini. Ada orang yang gak peduli Tuhan selama ini. Ada mungkin selingkuh, jadi simpanan orang, menjajakan diri, berzinah mungkin, bertobat dan berubah. Kau hidup dalam kedagingan gak jauh beda dengan orang dunia, sehingga orang gak bisa melihat lagi kamu ini orang Kristen atau bukan. Hari ini mesti bertobat dan berubah. Kalau hatimu busuk dan kedagingan, duniawi persis, gak jauh beda dengan orang dunia. Bertobat dan berubah. Masih tersedia kasih karunia di Allah Bapa yang baik. Setiap hari tangannya terbuka. Dia ketuk pintu hatimu lewat khotbah saya, lewat pengajaran saya. Dia ketuk setiap hari. Tergantung kamu mau bukakan atau tidak. Ketika engkau bukakan, engkau undang masuk, dia akan bertata berkuasa di Allah gentle. Selama engkau gak buka pintu, dia gak akan masuk. Dia bukan perampok, dia Allah yang gentle. Bukakan pintu hati, dia akan masuk, duduk, menceritakan, makan bareng, dia akan menceritakan banyak hal. Hidup akan dipimpin dalam kebenaran. Tetapi setan, itu tamu yang kurang ajar. Tidak diundang pun dia nyelonong masuk, ingin menguasai dan menggagahi. Tapi Tuhan Allah yang gentle. Sampai kamu beri hatimu sepenuhnya. Kau undang dia masuk. Kau izinkan dia berkuasa dan bertata. Ngontrol dan mengendalikan. Baru hidupmu berjalan di dalam terang dalam kedahsyatannya. Sehingga kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berjalan, kemanapun kamu ditempatkan, kau akan melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Engkau melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan akan percayakan dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Mau berdoa, setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan ini diberkatin, diurapin, dijagain, diproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Dan yang mau berdoa oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan, menomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Sempurna seperti sedia kala. Hidup kami semakin hari semakin dipakai Tuhan. Jadi terang kemuliaan dan keajaiban bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord.
lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama
kuasa-Mu Tuhan, Tuhan. Inanana lamore ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba-Mu berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan, dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.